Pada saat yang sama, di luar lubang cacing, Fan Star memandang alam semesta tanpa batas dengan ekspresi yang kompleks. Sementara Xiao Yuankui berdiri di sisinya, dengan penampilan yang sama rumitnya. Xiao Yuankui diam-diam mengeluarkan jubah. Karena pertempuran sengit barusan, Fan Star yang compang camping memakainya. Jangan menikah lagi. Xiao Yuankui bergumam pelan, suaranya setipis nyamuk dan lalat, seperti erangan prajurit kuning. Dia hanya mengucapkan 4 kata ini dari awal sampai akhir. Kaisar Fan Star gemetar, dan jubah di pundaknya bergetar, membuatnya lebih tinggi. Dia mencondongkan tubuh ke samping, membelai kecantikan Xiao Yuankui dengan sinar merah, yang sepertinya merupakan perilaku antara suami dan istri. Wanita baik sepertimu hanya bisa layak untuk menjadi kaisar masa depan. Dan aku adalah kaisar masa depan. Nada suara Fan Wanxing sangat ditentukan, dan mereka berdua bertahan lama sebelum mereka melihat kekuatan besar klan Jiuli terbang. Yang mulia, kesaktian suku Jiuli membungkukkan badan dan memberi hormat. Meskipun menurut aturan kahyangan, selain menghadap kaisar dan permaisuri, ia juga perlu sujud dan salut saat melihat kaisar. Tapi kekuatan besar klan Jiuli luar biasa, dan dia adalah sesepuh tertinggi dari salah satu klan kaisar. Sejujurnya, dia bisa mengangguk ringan, paling banyak dia hanya bisa melengkungkan tinjunya. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar suku Jiuli membungkuk dan memberi hormat kepada Fan Wanxing, yang merupakan penghormatan kepada putra surga dengan mempertimbangkan kualifikasinya sendiri. Di sekitar langit berbintang, banyak orang kuat melayang, dan ada sentuhan rasa hormat dalam ekspresi mereka. Kemudian rasa hormat datang tidak hanya dari ayah Fan Star, tetapi juga kaisar surga. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, pertempuran ini juga mengubah Fan Wanxing, dan dia menjadi putra kaisar surga yang sebenarnya. Yang mulia, bintang-bintang di sekitarnya telah dicari untuk kerusakan lama, dan tidak ada jejak permaisuri yang ditemukan. Bahkan anti pencuri itu belum melihat mayatnya. Kekuatan besar suku Jiuli berhenti dan menambahkan, Yang mulia, jangan khawatir, Niang Jerentian Siang. Bahkan jika pergolakan ruang dan waktu terlibat dalam pengadilan iblis kuno, Dong Huang Taiyi tidak akan berani melakukannya. Sentuh Niang. Fan Star mengangguk sedikit, wajahnya menampakkan senyum tulus. Maaf kalian semua. Senyum Fan Star tampaknya bukan tanpa cacat, tetapi setidaknya, itu tidak akan menyinggung. Setidaknya itu menyenangkan mata sekelompok kaisar. Yang mulia adalah tugas kami untuk menghancurkan orang tua itu dan berbagi kekhawatiran kami untuk istana surgawi. Kemampuan hebat klan Jiuli juga sangat menyelamatkan muka, dan kali ini dia sudah merasa bahwa dia tidak sepenuhnya bertujuan untuk berakting di tempat. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan terjadi di tempat, tetapi kemampuan hebat suku Jiuli bertanya pada dirinya sendiri, merasa bahwa putra kaisar surga memberinya wajah, dan dia harus membayarnya kembali. Dan apa yang dia katakan benar, mereka tidak hanya mencari kaisar, tetapi juga keluarga mereka. Pada saat itu, kekacauan melanda, dan beberapa kekuatan kekaisaran ditelan ke dalamnya, dan beberapa kekuatan benar-benar tertinggal dalam kekacauan. Yang lain lebih beruntung, tertangkap di lengan permaisuri, atau, seperti Wei Lingtian, dalam bencana, terlepas dari benda langit kaisar tidak dinodai, langsung mengebor ke dalam brokat permaisuri. Bukan tidak masuk akal bahwa setelah permaisuri jatuh ke dalam aliran waktu dan ruang yang bergejolak, semua kekuatan besar masih bersedia menghormati bintang vanila. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakan bahwa permaisuri benar-benar meninggal dalam pergolakan ruang dan waktu, dan Kaisar Yuantian masih ada, maka Brahma Wanxing tetaplah putra kaisar. Senyum Fan Star sangat sederhana, tidak peduli apakah dia berpura-pura atau tidak, setidaknya dia tidak akan lagi menunjukkan kekuatan dan gengsi putranya kepada kaisar. Fan Star sebenarnya panik. Bagaimanapun, ibunya yang jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia hanya bisa belajar dari penampilan ayahnya yang biasa, dan Fan Star sangat rendah hati karena dia tahu bahwa ratu ibunya sangat tidak masuk akal. Ayahnya berdiri dengan bangga di langit, dan kaisar surga penuh keagungan. Karena itu, sebagai putra kaisar, ia harus menunjukkan kerendahan hati dan kedekatan. Selain itu, Fan Star juga sedikit merasa bahwa kesopanannya sendiri tidak menyinggung, bahkan membuatnya lebih berkenan di hadapan penonton. Fan Wanxing tiba-tiba teringat buku perubahan. Buku pengetahuan unik kaisar manusia fuksi ini belum ditutup, dan dia secara alami dapat melihatnya dalam kapasitasnya. Fan Wanxing pernah merasa bahwa buku perubahan itu seperti itu, dan itu berbicara tentang prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh setiap orang di dunia, tetapi memahaminya mungkin tidak dapat menjalani kehidupan. Tentu saja, Fan Star tidak menyangkal kekuatan buku perubahan. Bagaimanapun, gengsi kaisar fuksi akan bertahan selamanya, dan dia tidak menyangkal bahwa dia belum sepenuhnya mengerti. Namun, setelah membaca Book of Changes, Fan Star masih mengesampingkan prinsip yang paling penting. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada heksagram dari Book of Changes. 64 heksagram,
hanya heksagram kian yang tidak mengalami kesulitan dari awal hingga akhir. Keuntungan sederhana, kerugian penuh. Memikirkan hal ini, Van Star menjadi lebih rendah hati, dan dia mencoba membuat dirinya benar-benar rendah hati daripada berpura-pura. Kamu sopan. Kali ini mengikuti ibuku untuk mengepung dan menekan anti-maling. Tapi sayangnya karena kelicikan si anti-maling, kita terjerumus ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Selain keberadaan Ibu Suri, kamu juga mencari keberadaan counter maling. Cahaya roh muncul di mata bintang Van. Setan Yue Kong dipukul dengan keras. Dan sekarang, kamu dapat mengambil nyawanya bersamamu. Namun, Feng Tianxing dan Hua Daoru aman dan sehat. Jika Anda menemukan keberadaannya, ingatlah untuk memberitahu saya pertama kali. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok klan kaisar menerima perintah mereka secara mengesankan. Tetapi wajah klan Jiuli jelas tercoreng. Van Star melihatnya, tapi tersenyum hangat. Jangan salah paham. Kalian, bagaimanapun, pisau pencuri itu luar biasa dan licik. Bahkan jika iblis Yue Kong sudah mati, mereka masih memiliki kekuatan untuk melompati tembok dengan cepat. Untuk mencegah kalian para senior dijebak oleh anti pencuri, kita harus memanggil sekutu lain dan aku secepat mungkin. Tapi, Van Star berkata, para senior telah bekerja sangat keras, dan saya hanya membenci pencuri. Saya hanya mengambil tingkat pertama dari pencuri dan telah berkorban untuk keagungan surgawi. Saya berharap para senior dapat membantu saya. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi aneh dari ekspresi perkasa suku Jiuli menghilang, dan digantikan oleh pendeta setia yang marah. Yang mulia, yakinlah. Ini adalah tugas saya untuk menyingkirkan anti pencuri itu. Kekuatan besar suku Jiuli harus diisi dengan kemarahan yang benar. Karena apa maksud Van Wansing? Hanya mengambil tingkat pertama anti pencuri untuk mengorbankan kekuatan surgawi. Paruh kedua kalimat tidak jelas. Apakah dikatakan bahwa harta anti pencuri adalah milik mereka? Kekuatan besar para kaisar tiba-tiba memicu niat membunuh yang bersemangat. Kekuatan suku Jiuli masih khawatir sebelumnya. Bagaimanapun, betapa sengsaranya kaisar dipukuli dalam pertempuran ini. Mata semua orang terlihat penuh. Dapat dikatakan memalukan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun permaisuri telah berjanji seperti ini sebelumnya, tetapi dengan kesombongan permaisuri yang tidak masuk akal, akan lebih baik untuk tidak mengucapkan kata-kata dan percaya pada rasa malu seperti itu. Akan lebih baik untuk tidak marah pada mereka. Terutama ketika kekacauan melanda, rekan-rekan mereka melihat bencana yang akan segera terjadi. Itu sama sekali bukan untuk kaisar. Bahkan berbicara tentang itu, mengebor jubah brokat permaisuri, belum lagi Tian Mei memalukan. Kaisar Yuan Tian akan sangat marah setelah mengetahuinya.